Andi Lisu adalah seorang penyanyi, seorang pencipta lagu, dan seorang pemain musik. Ia akan berbagi cerita bagaimana memperjuangkan musik daerah Palembang. Film dan lain-lain itu tanggung jawab kita sama-sama. Jurnalistik Palembang juga tanggung jawab kita sama-sama. Makanya dari sekarang itu kuncinya adalah kita menuntut kesadaran. Kita berharap ada kesadaran dari kita orang semua untuk membangun dan mencintai dan membuat bangga elemen budaya Palembang. Nah, ini adalah editor. Oh, di partainya ini rambutnya ini. Ini Mbak Rosa ya, nanti gantian, nanti dia mau sharing juga sama adik-adik. Jadi sepintas perjalanan saya itu memperjuangkan budaya Palembang. Itu dan dokumentasinya ada di YouTube. Kalau kalian cari Andi Lisu, nama acaranya kemarin Spotlight. Andi Lisu Spotlight Mahar. Itu masih ada dokumentasi saya ketika Grand Final Malaysia kemarin. Dari situ jelas disebut Andi Lisu itu membawakan lagu kumbahannya sendiri, diangkat judulnya Mahar, yang diangkat dari tradisi orang Palembang ketika menikah melalui mahar, soket sebagai maharnya. Dari situ saya baru melek, wah ternyata penting ya mengenalkan budaya Palembang. Karena begitu kita di luar negeri, kita penasaran Palembang itu apa ya sih? Isinya apa? Budayanya sama gitu. Apalagi di Malaysia. Kita nih kakek buyutnya, para musyawarah, kan dari tempat itu dari Palembang yang membangun Malaysia ini. Tahu? Udah tahu kan ya? Gila ya kakek buyutnya. Dan mereka ngomong, Bang Adi dari Palembang ya? Iya dari Palembang. Oh itu tanah kakek buyut kami, tanah para Meswara. Oh iya ya, para Meswara kan ada jalannya di bukit kan ya? Itu buyutnya Bang Adi yang bikin negara yang bikin kerajaan. Mereka nanya, Bang gimana Bang? Di Palembang itu sama nggak sama kita? Akhirnya aku juga kesulitan jelasin. Aku ya tidak Pak. Saat itu belum terlalu care lah dengan hal seperti itu ya. Nah pas di sana itu terasa pentingnya bahwa kita tuh harus jadi dutanya Palembang. Bukan duta Made ya, lain lagi duta Kali Agung. Jadi lagi keterangan pemateri Lisu ini ada kata, nanti ada tulis hasil itu dikumpul. Ya. Jadi setelah pemateri Lisu nanti kita ada tamu, itu namanya Rosa, Mbak Rosa. Diana. Nah, teman-teman juga masih dia SMA 1 ya harus ya, SMA 1 kelas 2. Terakhir kemarin dia ikut di remaja Sumsel runner up ya, kemudian dikirim di Jakarta, dapat apa the best speech ya. Prestasi. Nanti dia akan bercerita sama teman-teman Lisu, nanti juga dijadikan bahan tulisan. Nanti tambahannya bisa ada search di Google. Ya. Jadi nama Andi Lisu, Rosa itu, tapi jangan sama persis. Harus ada rohnya tulisan masing-masing, jangan seperti yang ada di ini. Berarti saya cek dulu. Kalau yang apa sama persis, nanti dikirim ke kelas sekolah. Ini plagiat. Nah, ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, saya hari ini bicara di depan kalian, sorry pakai mic ternyata nggak enak ngomongnya. Banggalah dengan budaya dewek. Bangga dengan budaya dewek. Tanggung jawab untuk membuat budaya kita menjadi raja di daerah kita. Dewek itu ada di kita, bukan di wong lain. Jadi kayak kata Hani, kayak kata siapa Raka tadi ya, bisa nggak ketemu kak lagu Palembang yang keren, kalian yang bikin. Karena kalian mau Palembang, nggak ketemu kak lagu Palembang yang enak, kalian yang bikin. Jangan menunggu orang. Karena kenapa? Karena itu tanggung jawab kita sama-sama. Gitu. Jadi mencintai budaya kita itu adalah kewajiban dari kita sendiri. Karena masing-masing dari kita punya tanggung jawab moral untuk menampilkan budaya kita keluar. Mana tahu nanti ya, di antara kalian ada yang kerjanya di luar negeri. Allah bisa kok. Ada yang menjadi duta besar, ada yang menjadi menteri yang kerjanya keluar banyak membawa budaya Indonesia, ada tempat wisata. Who knows? We never know. Kan kita nggak pernah tahu kan. Maka dari itu dimulai dari sekarang harus ada kesadaran untuk memahami budaya kita dewek dan bisa menyampaikannya keluar.
ini penting. Kalau bukan dari kalian, ya kalau kami ini, ya itulah. Lebih tua dari kalian, mungkin baliknya duluan mungkin. Kamu yang megang kuncinya untuk mengenalkan budaya ke depan. Kami percayakan pada adik-adik bahwa budaya Palembang itu adalah tanggung jawab orang kita bersama untuk kita kenalkan. Dan kalau bisa di ajang-ajang bergengsi seperti Eurosa ini luar biasa. Sampai ke ajang nasional kemarin. The best speech ya kemarin, English best speech. Nah, banyak ini jago bahasa Inggris ya, budak-budak kalau kayak gini. Bukan batu Palembang. Iya, saya basicnya terus terang saya bermusik tidak ada basic akademik. Saya sama seperti Rosa justru dulu waktu kuliah 3 tahun berturut-turut mewakili Poltek jadi kontestan nasional debating English contest 3 tahun berturut-turut. Pernah bujang gadis juga Pak? Saya 2002 saya bujang gadis kampus, saya juara harapan 1, kemudian semifinalis bujang gadis Palembang. Sebenarnya lanjut ke final Pak, cuma karena saya bandel begitu masuk BGP, ngapain ini aku ini musisi nggak kalau saya ini ya. Akhirnya aku keluar dari BGP pada semifinal ya. Jadi sebenarnya perjalanan saya untuk mengenal budaya itu sudah dimulai dari zaman kuliah. Ikut BGK, BGP dan suka bahasa Inggris juga seperti Mbak Rosanya ini. Tapi saya memilih untuk berkonsistensi di jalur musik karena skill saya di situ. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi, bisa memberi kesadaran penting untuk kita bersama bahwa budaya Palembang khususnya musik itu juga tanggung jawab kita. Budaya yang paling banyak diakses dengan mudah sekarang lewat platform streaming Spotify, Jog, Deezer dan lain-lain itu musik kan. Mungkin yang lain-lain kalian persentasenya nggak sebanyak begitu mengakses musik. Jadi singkat cerita, ayo bikin musik berbahasa Palembang. Kita bikin gerakan musik berbahasa Palembang. Kalau sudah ada lagu yang jadi bahasa Palembang, hubungi Pak Nasir. Nanti gabung di labelnya saya bikinkan digital platformnya, lagunya dimasukin Spotify, Jog dan lain-lain. Kalian bisa dapat royalti sekaligus mengenalkan lagu berbahasa Palembang. Adik-adik, terima kasih banyak. Saya Andi Diso mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oh iya yang mau tanya boleh. Ada yang kurang atau minimal Anda itu harus tanya nomor kontaknya. Boleh. Om, nomor kontaknya WA atau email harus ditanya itu kalau Anda menjadi wartawan. Karena nanti kan pasti ada kekurangan data tuh. Siap. Nah, itu makanya. Ayo saya bagi waktu nih buat yang mau tanya-tanya boleh. WA-nya seperti itu. Ya. Kalau Instagram @andidiso, nama saya sendiri. Andi LISSO. Double S ya. Iya, double S. Kalau YouTube sama Andidiso juga. nomor WA. Kalau untuk akun Instagram label musik Palembang yang sedang saya bangun, akun IG-nya sudah ada, namanya Dawai Sriwijaya Records. Dawai Sriwijaya. Nanti di YouTube itu namanya DS Entertainment. Dawai Sriwijaya itu saya buat khusus untuk menampung musisi-musisi Palembang yang berkarya berbahasa Palembang atau bahasa Indonesia boleh. Yang penting dia terinspirasi dari budaya Palembang. Saya akan tampung dan lagunya nanti kumpul di satu channel. Begitu channelnya sudah monet, kita akan berbagi hasil secara profesional. Jadi adik-adik walaupun masih sekolah, kuliah, itu punya kesempatan menghasilkan uang juga. Untuk unit musik nanti bisa berkoordinasi lewat saya, tentunya di bawah payung Dewan Kesenian Palembang. Karena tidak banyak musisi di Palembang yang mengerti seluk-beluk royalti, dan saya salah satu orang yang cukup paham melotok kering. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Nomor WA itu sudah. Nomor WA 0852 6839 9196. Saya Andi Diso, seorang singer, produser, komposer, dan arranger. Sekarang membuat publisher dan record label atas nama Dawai Sriwijaya. Jadi oke, jadi data dari Om ambil tadi kamu simpen, sudah dicatat dan ditulis. Bentuk apa, mau kita strike juga boleh, kita langsung atau misalnya tentang profil dia boleh. Nanti dikumpul nanti panitia mana panitia? Nanti panitia menghubungi atau memberikan kemana mengumpul itu kita kemana ya? Harus dikumpul sore. Tambahan dikit Mas ya. Ya. Kalau semisal adik-adik agak sungkan mungkin ngobrol dengan aku, masih segan dan lain-lain. Sebenarnya di daerah sini ada perwakilannya saya. Itu Hilman, alumni SMA 6 juga yang depan rumahnya di depan Indomaret itu ada kedai itu. Itu perpanjangan tanganku untuk urusan
Dia juga rasanya dia coaching Pak, coach anak-anak SMA ini untuk ngeband juga. Oh, dia sama 6 ini? Iya, Oh, iya, berarti banyak. ada penghubungnya. Siapa itu nanti kalau ketemu ya? Di depan ini, depan sekolah kalian ini tempatnya. Jadi Ya. dia juga seorang produser nih. Ini kalau misalnya takut nggak nyambung karena baik adik tua ini ada lemah gitu, catatan di rumah gitu. Takut rumah itu adikku itu di rumah. Ada lagi yang mau ditanya sebelum ditutup dan gantian sama Pak? Ya, Soalnya silakan. Adik siapa namanya adik? Ya. Ya. Hal-hal paling berkesan. Lagu yang mana? Oh Yang iya. dari 5 lagu itu ya maksudnya? Lagu Palembang ya maksudnya ya? Yang dari 5 lagu tadi, yang lagu mana yang paling Oh dari berkesan? lagu saya paling Lagu berkesan. Mahal. Yang paling berkesan itu sebenarnya secara pribadi itu Mahal. Karena itu saya buat lagu sebenarnya untuk istri saya. Iya. Jadi lagu itu idenya pertama kali. Memang waktu itu Pak sudah dari Sudah punya istri sebelumnya? Saya itu dikasih tahu sama teman, disadarkan juga ceritanya seperti ini. Bikin lagu tentang Palembang. Sudah waktunya kita nginjuk juga untuk Palembang. Kita sudah ngambil banyak dari tanah ini, tapi kok kita belum juga ngambil selangkah niang gitu. Nah juga omongan dia, akhirnya aku pengen bikin lagu berbahasa Palembang, tapi saat itu nggak tahu idenya apa. Lagi browsing, buka folder, ada foto-foto pada saat aku nikah dulu, dan terjenguk ada kayak aku bawa songket. Tapi kalau mau bikin lagu soal judulnya songket sudah banyak, sudah ada yang bikin, nggak menarik lagi kan. Terus kepikir songket ini kan budaya Palembang. Kalau pada saat kita mau nikahin perempuan, ya minimal jadi antar-antaran lah. Walaupun mungkin maharnya cincin atau emas kan, tapi jadi antar-antaran. Aku bikin lagu itu mahal. Waktu itu masih berbahasa Indonesia. Dan ternyata, nah ini juga ini penting ini. Berkaryalah dengan tulus, bahwa sangat jadi artis. Kalaupun ternyata jadi artis dan banyak dapat keuntungan itu bonus. Saya pribadi sudah duduk dengan beberapa musisi Indonesia dan salah satunya saya menghabiskan cukup banyak waktu di RCM hari di rumahnya Ahmad Dhani. Yang saya temukan itu satu teman-teman. Orang-orang ini walaupun mereka sukses itu bermusiknya tulus. Mereka tidak berpikir mau jadi artis, mereka tidak mendedikasikan diri sebagai selebriti enggak. Kami bisa bermusik, cuma pengen bikin musik yang keren dan bermanfaat. Itu baik. Bahkan sebagian dari mereka itu jadinya hobi. Nah itu aku terapin di Mahal. Mulai dari detik itu sampai lagu Kuda Lorong itu tidak ada niatan komersil harus enggak. Aku nak jadi selebriti bikin lagu itu. Jadi tidak pakai beban. Ternyata dengan cara dan pola seperti itu, pattern seperti itu membawa saya jadi sampai ke Malaysia. Dan lagu-lagu lainnya, nah ini tambahan ya, lagu Kuda Lorong itu ternyata saya dihubungi sama beberapa label, ada 3 label musik menghubungi saya, minta lagu itu diedarkan di labelnya mereka. Akhirnya saya setuju, salah satunya lagu Kuda Lorong saya translate ke bahasa Jawa, judulnya Cak Lorong. Kemudian saya rilis di sebuah label nasional namanya Wahana Musik, ada di YouTube. Itu dia punya subscriber 1.100.000 subscriber. Silakan nanti dicari ya. Cari ya. Siapa sih Andi Liso ini? Baru bisa menulisnya itu jadi tulisannya nanti. Jadi paling berkesan itu lagu Mahar karena memang itu cerita tentang pernikahan saya dan tipsnya bikin lagu. Gak usah pikirin lah, aku udah gak usah bikin lah ya sudah terserah. Dibikin yang penting itu jujur. Nanti kemasannya baru ketemu orang seperti saya lah ya, produser, arranger, bagaimana kemasannya. Nah, bikinlah lagu mulai dari kesan yang paling kuat dari peristiwa hidup kalian. Misalnya makan pempek lemak, dan teringat terus tidur teringat cukonya. Bikinlah lagu tentang itu. Cukup. Cuko. Jangan cukup parah tapi. Ini lagu berikutnya nih bocoran ya. Lagu berikutnya saya sudah setengah jalan, judulnya itu antik. Cuma pempek yang ngerti perasaan aku. Jadi bikinnya seperti itu. Ini sekali lagi saya terima kasih banyak. Satu lagi tadi Andi. Ada pertanyaan Yang lagi? kopi ya? Oke, Tadi. siap, Mau Pak. tanya tadi. Iya. Oh, ini juara satu lagi Pak. Oh, bisa. Jangan deh. Jadi gini kan tadi kakak tadi sebutin kalau kakak pernah ikut ajang jalan bakat ya Ya. di 2017 namun ajang bakatnya Spotlight ya. Pak 2019. Oh 2019 itu Spotlight itu ajang pencarian bakatnya seperti apa sih kak? Apakah di mana diselenggarakan? Terima kasih. Spotlight itu adalah ajang pencarian bakat seperti apa ya? Dia nggak harusnya di X Factor
lokasinya itu di Damansara, Malaysia. Damansara, namanya Damansara di Malaysia. Dan saya tapi pada saat di sana tinggalnya itu di Selangor. Saya tinggalnya di Selangor. Dari Selangor ke Damansara itu sekitar 40 menit lah. Perjalanannya begitu, ya ketemu banyak orang. Dan satu hal yang saya dapetin di sana, kulturnya agak berbeda ya. Mereka apresiasi sekali terhadap seni apapun dan tidak sungkan memuji kalau memang bagus. Tidak sungkan mereka. Kalau orang kita, ya maaf ya, kalau tinggal something yang keren, ngomongnya dalam hati masih banyak yang lebih keren dari kawan ini. Medumel. Nah ini kultur juga yang perlu kita bangun, mengapresiasi dengan jujur. Aku di sana pada saat grand final, apa ya? Mungkin diperlakukan pecah kan? Ingat dilapi, makan ditungguin, bener. Padahal kita cuma budak orang balik ke Lembang. Tapi saya betul-betul dihargai karena kemampuan saya mengkompos lagu, mencipta lagu. Nah ini budaya seperti ini, adik-adik harus ditumbuhkan biar kondusif berkaryanya. Jadi Spotlight itu ajang pencarian bakat oleh OGTV, OGY, OGTV 2019 dibuat, pesertanya dari beberapa negara, kita DWA mau Palembang, mau Indonesia. Dan yang menarik pada saat aku ke sana, pada saat ikut audisi, kekurangan duit untuk bayar hotel dan akhirnya malam itu tidurnya di WC. Besok paginya audisi, malamnya tidur di WC. Gak bisa bayar hotel, kekurangan duit. Pada saat berangkat itu bawa duit pas-pasan, karena kebetulan 2 hari sebelum ke Malaysia itu baru balik umroh. Jadi duitnya habis memang. Nekat ya, masih ada sisa duit sekian nih. Berani berangkat, ternyata pada saat dari bandara ke Damansaranya, jauhnya setengah mati. Bayar Grab 500.000. Jauhnya ngerti nggak? Nah di situ mulai kekurangan duit tuh. Jadi ngakal-ngakali sempat ke hotel, tapi nggak bisa deposit. Kan di hotel harus deposit kan? 100 ringgit harus deposit. Untuk bayar kamarnya cukup, tapi deposit tidak cukup. Akhirnya nyari tempat di mana? Akhirnya di tempat gedung tempat aku audisi itu ada musola, tapi musolanya dikunci. Akhirnya di depan musola itu WC, jadinya di situ. Asik banget tapi belum pernah kan tidak di WC kan? Oke, masih semangat? Masih semangat, kita lanjutkan dengan Mbak Rosa. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Jangan lupa didukung musik-musik berbahasa Palembang, terutama lagu Budak Lorong. Harapan saya kalian juga berkarya, bikin lagu bahasa Palembang. Tepuk tangan untuk kita semua dan kita sama Mbak Rosa.